Halo, balik lagi di Grayscape. Di part 1 kemarin gue udah setup hardscape kayak gini pakai sandstone sama kayu rasa mala, dan kali ini gue mau setup ke dalam soliternya ya, atau super nanotanknya. Di sini gue mau planting dan masukin nih hardscape ke dalam super nanotank. Pokoknya sampai bener-bener jadi deh. Buat teman-teman yang belum nonton video gimana gue setup hardscape-nya, teman-teman bisa lihat di video sebelumnya, di channel ini udah ada, itu bisa ditonton langsung. Tapi sekarang gue mau bener-bener siapin nih, sampai bener-bener jadi super nano tanknya. Dan untuk tanaman sendiri, gue cuma pakai 3 jenis ya, dan kebanyakan itu moss sih sebenarnya. Ini Visiden US ya. Ini mossnya rada nyebar dia, rada apa ya, kayak lunak gitu, nggak kaku. Ini teman-teman bisa dapetin di tukang aquascape atau bisa beli online ya. Dan ini ada mouse Ricardia. Ini mouse kaku banget, udah kayak rumput laut seriusan. Ada buce palandra juga. Bucenya buce biasa ya. Gue nggak pakai buce yang mahal-mahal. Di sini pakai yang paling murah aja. Karena gue juga nggak butuh terlalu banyak sih sebenarnya. Soalnya hardscape-nya juga kecil dan gue nggak mau terlalu penuh aja. Oke, sama kayak setup hardscape-nya ya. Di sini gue bakal planting di luar tanknya. Emang sedikit sulit sih sebenarnya untuk ngebayangin di dalam sama di luar tuh beda banget. Dan gue pakai lem Korea di sini. Ya, teman-teman kalau nggak yakin pakai lem Korea bisa pakai lem tanaman ya, atau bisa diikat. Tapi kalau hardscape kayak gini nggak mungkin diikat sih kayaknya ya. Jadinya aneh banget nanti. Mungkin bisa pakai lem tanaman sebagai alternatif kalau masih takut pakai lem Korea buat tanamannya. Oke, yang pertama gue pasang buce palandra dulu. Untuk bucenya sendiri gue bakal coba tempelin di pojok-pojokan dan mungkin di belakang kali ya, untuk nutupin untuk bagian background. Karena gue nggak pakai stemplen sama sekali di sini. Oke, ini bucenya ya. Untuk cara nempelnya sendiri, gue saranin buat nempelin di akarnya ya. Karena akarnya banyak dan jangan di batang. Sebenarnya sih gue perhatiin belakangan ini tuh kalau nempelin di batang itu nanti batangnya yang mati. Malah repot ya. Jadi karena akarnya buce banyak, gue saranin tempelin di akarnya aja, jangan di batangnya. Harus sedikit hati-hati ya, dan jangan lupa sedikit-sedikit aja kasih lem koreanya, asal nempel aja gitu. Jangan terlalu banyak sampai bener-bener nempel sampai kaku gitu, ya jangan. Sedikit-sedikit aja beneran. Oke, gue bakal coba pasang di bagian-bagian pojok ya. Ini untuk awal, karena gue juga nggak punya ide sama sekali sih. Gue belum mikirin, pas nge-record ini juga gue belum mikirin gue harus tempel di mana ini buce dan mouse-mouse-nya. Tapi ya udah, sambil jalan sambil gue pikirin aja kali ya. Semoga jadinya bagus sih. Semoga jadinya bagus, seriusan. Oke, gue cuma nutupin berusaha nutupin kekurangan-kekurangan hardscape-nya pakai tanaman-tanaman dan nggak mau terlalu penuh ya. Nggak mau terlalu penuh beneran. Kalau terlalu penuh rasanya pusing juga ngelihatnya. Karena ini super nano tank ya. Ini kecil banget. Gue pakai solitaire 4 liter. Nah, kayak gini-gini nih. Gue coba nutup-nutupin sedikit-sedikit. Dan gue pengennya tuh kelihatan apa ya? Sedikit natural gitu. Nggak terlalu berantakan atau nggak terlalu penuh. Nah, kayak gue bilang tadi ya, gue pasang di background. Untuk bagian belakang tetap gue pakai buce karena di sini gue nggak ada stemplen, nggak ada tanaman-tanaman lain. Gue cuma pakai buce dan moss-moss aja, makanya ya udah bagian backgroundnya gue kasih buce aja sedikit. Nggak mau terlalu banyak juga sih. Oke, ini udah lumayan apa ya? Lumayan enak dilihat kali ya. Sama satu lagi kali di belakang situ gue masih rada kurang suka bagian belakangnya. Makanya gue coba tempel aja. Nggak tahu nih, kayaknya susah banget buat bikin kelihatan dari depan gitu. Tapi ya nggak apa-apa lah. Biarpun kelihatan sedikit, nantinya juga tumbuh dan kayaknya bakal nutupin bagian belakang sih. Soalnya bagian belakang gue tempel berdekatan itu, ada dua. Nah, kan bener, nggak kelihatan. Ya udah nggak apa-apa deh. Oke, kayaknya buce cukup sampai sini aja ya. Nggak terlalu banyak gue pakainya.
Cuma berapa berapa rhizome tuh tadi? Cuma ada 4, 1, 2, 3, 4, 5. Ya cuma ada 5 doang. Dan itu kecil-kecil banget bucanya. Nah, untuk mouse-nya bakal gue tutupin di bagian-bagian atas dan untuk visidennya sendiri gue khususin buat di bagian kayu rasa malanya. Nah, ini nih mouse Ricardia. Udah kayak rumput laut seriusan. Kaku banget ini mouse. Buat teman-teman yang belum pernah lihat ya, Ricardia kayak gini. Gue juga sebenarnya sih baru baru lihat karena baru nemuin ada yang jual Ricardia. Sebelumnya sih emang rada jarang kalau di daerah gua. Kebanyakan tuh Java sama Weping gitu. Itu yang banyak banget tuh selalu ada. Kalau Ricardia rada-rada susah gitu. Oke, gua nggak mau pakai terlalu banyak karena kayak gue bilang tadi ya, gua nggak mau terlalu rame. Gue tetep pengen nonjolin hardscape-nya gitu. Nggak cuma tanaman-tanamannya aja yang banyak gitu. Nggak kayak Dutch style ya. Kalau Dutch kan emang bener-bener penuh semua sama tanaman. Ya emang bagus sih, tapi kalau buat gua kali ini gua nggak mau terlalu penuh karena emang tujuannya buat miara ikan cupang ya. Nggak perlu tanaman juga sih sebenarnya. Cuma guanya aja kadang suka gaya-gayaan kayak gini. Oke, sedikit-sedikit ya. Gua mau sambil mikir buat nempelin di mana aja biar nggak terlalu aneh gitu. Biar masih kelihatan natural mungkin. Mungkin ya. Ya ini menurut gue pribadi aja sih sebenarnya. Oke. Ya yang pasti kayak gini ya. Mau teman-teman ikutin sama atau beda? Untuk penempelannya sendiri tetap kayak gini. Gue saranin buat penempelannya kalau teman-teman pakai mouse lain selain Ricardia, itu nempelinnya rada tebel aja mouse-nya karena bagian bawah yang kena lemnya itu mouse pasti mati ya. Pasti mati itu kalau dikenain lem. Jadi rada ditebelin biar bagian atasnya tuh tetap hidup gitu. Oke, ini udah mulai di bagian atas nih. Gue bakal tempel kayak gini aja kali ya. Jujur ini bener-bener random deh. Bener-bener gue nggak ada rencana sama sekali. Nggak ada rencana mau nempelin di mana. Bener-bener random banget. Cuma yang gue pikir kelihatan enak aja gitu. Yang untuk di belakang sini juga gue kayaknya bakal kasih sedikit ya. Karena masih kosong banget itu. Buce yang tadi gue tempel di belakang nggak kelihatan soalnya. Gue tutupin sedikit deh. Nah, kayak gini kali. Ya, oke deh. Udah lumayan ya. Mungkin bagian depannya juga bakal gua kasih kali ya. Ya, kayak bagian sini nih. Ini masih kelihatan rada kurang. Ya, untuk penempelan pakai lem Korea sendiri, gue lebih suka pakai mouse yang kaku-kaku kayak Ricardia gini karena menurut gua lebih hemat aja kali ya. Soalnya kalau pakai yang lain-lain kan mouse kayak Visiden itu kayaknya lemes banget gitu. Jadi kalau gua kasih lem Korea, dia tuh pasti nyerap sampai ke atas-atas gitu. Itu bakal bikin mouse-nya pada mati semua. Makanya jujur aja, ini menurut gue pribadi aja sih ya. Gue lebih suka pakai Ricardia kalau untuk pengeleman pakai lem Korea kayak gini. Oke, udah cukup penuh nih kayaknya. Dan bagian akar sini juga kayaknya bakal gua kasih moss supaya nutupin bagian belakangnya juga karena gue udah pasang akar kayak gitu tapi tetap aja bagian belakangnya masih kelihatan ya. Makanya gue coba nutupin aja. Gue juga nggak tahu sih ini di bagian sini nantinya bakal kekubur di substratnya atau enggak. Ya, kesulitannya sih sebenarnya kayak gitu ya. Untuk planting atau nempel-nempelin moss kayak gini di luar tanknya, di luar akuariumnya itu bakal repot banget untuk eh di bagian depan-depan kayak gini nih. Bagian bawah lah. Bagian bawah-bawah kayak gini nih, gue nggak bakal tahu nanti bakal kekubur apa enggak. Tapi ya selama di luar ya gue tanam-tanam aja deh. Gue tempel-tempel aja. Siapa tahu nanti kelihatan ya. Oke nih hasilnya kayak gini, kita lanjut aja langsung ke bagian belakang ya. Bagian kayu rasa malanya.
Oke, yang pertama gue bakal tempel di bagian bawah dulu. Nah, ini gue pakai Visiden. Ini tipenya kayak apa ya? Kayak daun ya. Dia nyebar gitu, makin lama makin panjang. Ya emang sama sih semuanya. Tapi ya, ini seriusan gue suka banget sama Visiden sebenarnya untuk penambahan detail tuh dia cakep banget. Kelihatan natural banget kalau ditempel di kayu ya. Beneran, kalau Visiden itu bener-bener kelihatan natural banget kalau ditempel di kayu. Malah kalau menurut gua kurang cocok dia kalau ditempel di batu ya, di hardscape yang dari batu tuh rasanya kurang cocok gitu. Oke, sekarang gue bakal tempelin di bagian-bagian atasnya, tapi nggak terlalu banyak sih sebenarnya mau gue kasih dikit-dikit aja, karena gue pengen ngasih tahu kalau ini tuh pohon mati gitu, bukan pohon yang masih hidup dan banyak daunnya rimbun gitu, nggak. Gue cuma pengen ngasih tahu pohon di belakang ini pohon mati dan ini dilumutin pohon. Gue pengen ngasih ngasih tahu orang yang ngeliat tuh kayak gitu gitu. Ya gitu deh pokoknya. Jadi ada story di dalam hardscape gua gitu. Gue tempel di bagian-bagian yang emang memungkinkan aja ya. Yang kelihatan enak aja gitu buat gua. Oke. Ini udah dikit lagi beres nih, udah rasanya udah mulai penuh banget soalnya. Apalagi bagian bawah itu kayaknya gue kasih mouse di batunya rada kebanyakan kali ya. Oke, kayaknya udah cukup segini ya. Tinggal penambahan-penambahan detail-detail kecil aja kali. Biar nutupin-nutupin kekurangannya. Nah, untuk bagian-bagian bawah ini nih, ya kayak gue bilang tadi ya. Sebenarnya gue juga nggak tahu itu bakal kekubur di substrat apa enggak. Karena rencana gue mau bikin substratnya itu tinggi di bagian kiri belakang. Jadi nggak rata gitu. Bagian depannya sedikit aja. Gue pengennya tingginya di belakang gitu. Tapi ya lihat nanti aja deh. Lihat gimana kondisinya kalau nih hardscape dimasukin ke dalam tanknya. Oke, kayaknya udah cukup ya. Mungkin gua kasih sedikit lagi di sini. Oh ya, untuk penempelan pakai lem Korea karena nempelinnya harus sedikit-sedikit lemnya. Gue yakin pasti nantinya pas dimasukin air tuh bakal pada lepas ya. Pasti ada aja tuh yang lepas dari hardscape karena nggak ketempel dengan bener. Makanya rada ditebelin aja supaya yang lepas tuh yang masih nempel itu tuh masih sisa banyak gitu, nggak sisa dikit doang. Oke, kayaknya udah cukup sampai sini aja untuk setup tanaman-tanamannya ya, untuk penempelan tanaman-tanamannya. Menurut gua nih udah cukup penuh juga. Kita langsung aja lompat ke tanknya. Oke, pertama gue pakai bakteri starter. Teman-teman bisa pakai merek apapun, terserah. Pakai Aqua Sehat, kayak Obiobacter atau yang lain-lain ya itu bebas. Sama aja sih kalau menurut gue nggak terlalu beda. Di sini gue pakai sebungkus aja kali. Ya sebungkus ya. Nggak usah gue kurang-kurangin deh, langsung tuang aja semua sampai habis. Ya kalau teman-teman bingung beli aja di toko akuarium tuh kayaknya bakal ada tuh toko-toko yang banyak ikannya itu pasti ada. Dan ini ada rumah bakteri, gue pakai merek Best One karena ini salah satu yang paling murah di daerah gue. Sekali lagi teman-teman bebas pakai merek apa aja. Ya ini bentuknya udah kayak pasir malang yang kasar ya. Bentuknya kayak gitu udah kayak areng gitu deh pokoknya. Langsung aja masukin. Nggak perlu terlalu banyak sih karena rumah bakterinya gede-gede banget ya. Kalau terlalu banyak nanti bakal menuhin tanknya malah. Jadi gue pakai secukupnya aja. Oke, gue bakal tumpuk di bagian belakang ya, karena untuk bagian depan gue nggak mau terlalu tinggi. Makanya ini gue taruh-taruh di bagian belakang aja. Dan untuk pasirnya, ini teman-teman bebas. Gue pakai pasir ini kayak pasir pantai. Gue bener-bener lupa namanya apaan. Tapi ya udah gue pakai aja karena
Ini sisaan ya dari rumah. Makanya gue pakai aja. Gue langsung masukin dan ya gue nggak pakai pupuk dasar atau pakai soil. Gue nggak pakai karena di sini gue nggak ada stemplen. Jadi percuma, rasanya percuma gitu kalau gue pakai pupuk dasar dan lain-lain. Kalau untuk penambahan pupuk untuk moss sama bucenya nanti bisa pakai pupuk cair aja kalau menurut gue. Itu udah cukup sih kayaknya. Oke, ini gue masukin hardscape-nya. Semoga aja nggak ada kesalahan perhitungan ya. Oke. Ya, karena iya ya, karena bagian belakangnya terlalu tinggi, jadi bagian atas hardscape-nya yang batunya tuh nempel di kaca depan ya. Nempel di bagian tank depannya. Kayaknya gue kurang suka deh kalau untuk terlalu ke depan kayak gini. Gue pengennya tuh hardscape-nya dirinya tegak gitu. Ya, kayaknya bakal gue keluarin lagi hardscape-nya dan gue tambahin pasirnya supaya bagian depannya tuh nggak terlalu beda jauh gitu sama belakangnya biar hardscape-nya tuh bisa tegak. Ini gue tambahin untuk bagian depannya. Ya, jadi di luar rencana ya. Padahal gue niatnya bagian depan tuh cuma sedikit banget ngasih pasirnya, tapi ya udah nggak apa-apa lah. Begini juga tetap kelihatan oke kok. Ini rada susah, rada susah masukinnya karena hardscape-nya kegedean ini. Harusnya gue bikin lebih fit lagi ya, lebih kecil lagi, tapi tetap tinggi kayak gini gitu. Dan untuk tingginya sih, gue rasa ini udah kayak yang gue mau ya. Ini lumayan enak dilihat. Oke, sekarang gue mau tambahin pasir di bagian kiri belakang. Gue mau tinggiin di bagian situ karena rasanya tuh gimana ya, rada aneh gitu. Dan rencana awal gue juga sebenarnya emang pengennya tuh di bagian kiri belakang tuh lebih tinggi. Oke, dan di tengah sini gue pengen kasih pasir juga biar kelihatan sedikit natural gitu. Ada celah gede tapi nggak ada apapun, kayaknya aneh banget gitu. Kayak ini udah cukup bagus menurut gue. Ya ini menurut gue pribadi aja ya. Ini udah cukup oke. Gue rasa tinggal tambah-tambahin pasir aja nih sekalian ngabisin kali. Oke, ini bagian kiri belakang ya. Ini lebih tinggi dari bagian-bagian yang lainnya. Untuk bagian depannya udah seneng banget gua, udah oke banget. Untuk pasirnya juga udah cukup kalau menurut gua. Tinggal bagian kiri belakangnya aja nih, gue pengen lebih tinggi. Oh ya, saran gue sih kalau mau dibikin gak rata kayak gini ya, bagian belakangnya lebih tinggi, pasirnya harus ditahan karena lama-kelamaan itu kalau nggak ditahan, pasirnya bakal nyebar ke area-area yang lebih rendah, jadi rata gitu. Dan untuk nahannya sendiri, gue biasanya pakai lem Korea. Ya, ini pasirnya gue lem biar pasirnya ketahan gitu, nggak merosot ke depan. Ya bisa sih ditahan pakai batu, tapi karena hardscape-nya udah penuh banget gini, gue bingung juga mau nahannya gimana, makanya langsung tuang aja lem Korea ya. Langsung tuang aja buat nahan pasir biar pasir di kiri belakang tuh nggak sampai ke depan-depan gitu. Walaupun kelihatannya pas baru dimasukin air itu tetap lebih tinggi, tapi nanti lama-kelamaan itu pasir gerak pasti buat nutupin bagian-bagian yang masih sedikit. Itu udah pasti banget. Makanya kebiasaan gue sih kayak gini, gue kasih lem Korea biar pasirnya tuh nggak jalan sendiri gitu, nggak ke depan-depan. Oke, sekarang gue tambahin sedikit-sedikit batu-batu kecil nih buat ngasih kesan sedikit natural ya. Ngasih tambahan-tambahan detail kayak gini emang perlu banget kalau menurut gua. Karena kalau cuma batu gede aja di situ dan gak ada batu kecil-kecilan tuh kayaknya gimana ya? Kayak tuh batu sengaja ditaruh situ gitu. Makanya buat ngedesain aquascape, gue pribadi selalu nambahin detail-detail kecil kayak gini sih.
Ini sebenarnya sih nggak ada aturan khusus ya, asal-asal aja gitu naruhnya, asal geletakin aja. Yang penting kelihatan ada batu lain selain hardscape utamanya gitu. Oke, ini udah beres, waktunya masukin air. Di sini gue pakai bubble wrap karena gue nggak mau airnya terlalu deras turunnya sampai ngerusak setup pasirnya. Makanya gue tahan pakai bubble wrap. Kalau teman-teman nggak ada, bisa pakai plastik biasa atau pakai apapun lah yang bisa nahan air biar nggak terlalu deras turun ke bawahnya. Hati-hati ya, pelan-pelan karena tanaman-tanamannya pun baru dilem dan ada bagian-bagian yang pastinya cuma sekedar nyangkut aja gitu. Jadi kalau terlalu kuat airnya nanti takutnya lepas. Makanya mendingan pelan-pelan aja, tapi hasilnya memuaskan gitu. Dan ya gue buat kesalahan sih tadi di tengah-tengah tuh. Tadi kan ada pasir yang gue tuang di celah-celah hardscape-nya ya. Tapi di situ nggak gue kasih lem Korea. Jadinya pasirnya turun itu ke depan. Depannya jadi lebih tinggi lagi. Ya tapi nggak apa-apa lah. Udah terlanjur juga sih. Sorry banget. Jadi ada lumayan banyak kekurangan, tapi untuk hasilnya sih gue bener-bener seneng sih. Gue suka untuk desain kali ini, gue pribadi ya. Ini cukup oke sih. Ya, ini tinggal sedikit lagi karena solitaire 4 liter, jadinya nggak perlu banyak-banyak ngasih airnya. Ya, gue jadi suka setup solitaire kayak gini, karena nggak makan tempat dan nggak makan terlalu banyak biaya juga gitu. Oke, ini udah beres, air udah masuk. Nah, kayak gue bilang tadi ya, banyak moss yang pada lepas. Ya, itu nggak masalah. Karena emang nggak mungkin juga gue tempel semua pakai lem Korea. Ya, kalau gue tempel semua nantinya juga pasti mati ya. Makanya ini udah cukup kalau menurut gue. Cukup oke. Gue cukup suka. Ada kayunya juga yang keluar-keluar kayak gitu. Itu keren seriusan. Ya, jadinya kayak gini ya. Ini bagian atasnya masih banyak putih-putih bekas pengeleman, tapi nanti itu juga bakal ketutup dan nggak kelihatan kok, tenang aja. Oke, ini jadinya untuk lampu sendiri bebas, teman-teman bisa beli lampu soliter itu di online banyak banget atau di tukang akuarium itu pasti ada. Dan untuk filternya sendiri gue pakai filter gantung ya, karena arusnya tuh gue nggak butuh yang terlalu kenceng. Tapi di sini ya kayak gue bilang tadi ya di tengah tuh ada kekurangan, tapi gue udah cukup puas dengan hasil yang kayak gini. Oke, untuk videonya sampai sini dulu aja. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian biar gue lebih semangat bikin videonya. Salam scaper, makasih.